Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, amin. Di informasi kali ini gue mau coba klarifikasi ya. Informasi yang kemarin itu dari Rongtrang ternyata katanya hoax ya. Itu jadi rame banget dibicarakan sama Twitter ya, bahwasanya yang konferensi pers dengan media Amerika Serikat dan internasional pada 20 Juni 2023 itu adalah kabar hoax ya, alias tidak mendasar, tidak tahu asal usulnya dari mana, kayak gitu ya. Nah, ini setelah ketahuannya, setelah gitu kan, Be Obsession ini meramaikan gitu. Kita tahu yang sepertinya nih apa ya, circle Twitter atau Twitter circle-nya itu benar-benar lingkaran Twitter itu tidak bisa lepas ya. Kita lihat di situ ada Jatin Gupta gitu kan, terus juga Edi Kabas, banyak lah ya, terus Brona Fed, itu semua ya orang-orang yang sering gua bawa ke sini langsung turut mengomentari. Nah, dari mana kamu mendapatkan info ini? Katanya Be Obsession. Tolong sumbernya. Tanpa sumber yang dapat dipercaya, ini hanyalah aksi publisitas, atau bisa dikatakan ya, publisnya itu mempublikkan yang hanya cari pamor lah ya, gitu loh. Dan lucunya ini Dakto ini, gue juga nggak nyangkain ya kalau beliau ini ya gemar mengkonsumsi hoax ya. Dia sempat ngebantai itu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan yang dirasakan dari indera keenam. Waduh. Orang nanya soal apa namanya yang abstrak-abstrak, dia jawabnya dengan absurd ya. Ini sulit lah. Gue juga nggak nyangka kalau Dakto ini, karena bagi beliau mungkin setiap informasi itu sah ya, gitu loh. Dan padahal bagi banyak pioner tuh harus benar-benar mendasar lah ya. Nah, ini sampai sama Pinews yang situs jelas ya. Ini akun resmi yang sudah ada di Brainstorm juga, Pinews. Ini udah ditandai fak gitu ya. Jadi hoax lah intinya gitu. Nah, sampai Hoka News, gue pas ngelihat komentar-komentarnya itu ya, sama Hoka News juga breaking news, kata Nicholas Kokalis pendiri mengumumkan konferensi pers dan open minded. Stag apa lagi nih Hoka News gitu kan. Tapi yang komentar gue pas lihat itu good news, pokoknya positif semua gitu. Wah, kata gue gila nih, secara gitu kan namanya situs resmi Hoka News itu pemberitaan internasional, tapi berani apa ya namanya ya, berspekulasi dengan turut serta mempublikasikan berita hoax ini. Dia nggak pandang lagi lah gue mau turun derajat atau mau apa dipandang sama. Makanya sempat ada yang komen juga, katanya apa, hari gini Hoka News masih dipercaya gitu kan ya. Tapi sebenarnya Hoka News tuh kalau menurut gue pribadi ya, gue nggak mandang dia baik atau buruknya ya. Yang gue perhatikan, dia itu sebenarnya update-nya bahkan update banget gitu setiap informasi. Nah, itu masalahnya gitu. Jadi kalau misalkan ada satu sama lah itu kan sama yang lain, kita harus tetap update biar kita tahu. Intinya seperti itu mungkin maksud Hoka News ya. Gua nggak membela Hoka News, tapi ya tergantung kembali seperti yang sering gua bilang itu, bagaimana kita menyikapinya ya, gitu loh ya. Mungkin Hoka News juga niatnya baik gitu kan. Nah, kenapa gua sampai masukin lagi ini soal ini? Karena bisa kita lihat di sini, ini dari apa, Benetwork Crypto Investigator. Pokoknya gue sampai wah banget, ini detail sekali. Beliau
menyusun semua ini, kita lihat peluncuran mainnet terbuka jaringan Pi Dr. Nicholas Kokalis untuk mendorong keuangan terdesentralisasi era baru. Penguasa dan visioner terkenal Dr. Nicholas Kokalis telah membangkitkan kehebohan di dunia cryptocurrency dengan pengumuman konferensi pers mendatang yang dijadwalkan pada 20 Juni 2003. Selama acara yang sangat dinantikan ini, Dr. Amerika Serikat dan media internasional akan mengungkapkan pembaruan penting terkait proyek terobosannya jaringan Pi dan secara resmi mengumumkan masuknya proyek tersebut ke fase open mainnet. Kita bisa dilihat di sini berikut adalah 10 alasan utama mengapa Dr. Kokalis ya sangat ingin mengumumkan peluncuran open mainnet ya jaringan Pi selama konferensi pers ini. 1. Merintis desentralisasi, terus pemberdayaan komunitas, terus keamanan dan stabilitas yang ditingkatkan, perluasan ekonomi. Ini detail sekali, bahkan ada teori-teorinya itu ya, aksesibilitas global. 7. Kolaborasi strategis, transparansi dan tata kelola, peta jalan masa depan. Wow, dampak sosial. Ini kalau gua pribadi sampai nggak nyangkain kalau berita ini benar-benar hoax. Bahkan kemarin sama Mbak Adinda ya, sama Mbak Adinda itu sampai gue bilang ada Mbak gitu kan kabar terbarunya nih gitu. Ya ini yang udah gua save dan gua nggak nyangkain ya, karena apa? Karena sedetail ini loh dalam mencoba, kalau emang ini hoax ya, mencoba mempublikasikan berita hoax itu sampai serumit ini gitu loh. Gua nggak tahu, tapi kalau ngelihat dari bahasa-bahasa seperti ini kan kayaknya rajin amat lah kalau bahasa kita mah ya, tapi entahlah. Oke, gua juga karena ini bukan gimana ya, takutnya banyak pioner yang udah keburu kemakan informasi ini. Jadi walaupun sebelum tanggal 20 gue tetap menginformasikannya ya, karena kalau misalkan setelah tanggal 20 itu udah bener deal hoax atau tidaknya udah ketahuan ya. Nah ini juga kan namanya rumor seperti itu. Sampai nah ini lihat nih, this is apakah ini dari sumber yang sah? Yes, itu jelas banget jawabannya. Yes katanya gitu kan. Gila nggak? Itu ditanyakan sumber yang sah, dia jawab yes. Gua nggak tahu ini beliau siapa, dan bahkan sering membagikan atau meretweet informasi dari Pinews, dari Picor Team, tapi kok gitu loh ya. Nah terus juga dari Lee Wong yang sama sering juga gua bawa kesini ya. Ini beliau sampai membuat caption ya, Twitter resmi membantah rumor tersebut ya, Pinews ya gitu, yang akan membuat teman Pi kita merasa kedinginan lagi, tetapi hari ini pasti akan datang. Oh maksudnya hari ini pasti akan datang, yang tadi dibaca ya kita sama-sama itu. Saya harus mengatakan bahwa postingan rumor ditulis dengan sangat baik. Yang tadi itu teman Pi ini sangat berbakat dan menempatkan kami Nicholas. Alasan mengadakan konferensi pers sudah cukup dan spesifik banget kan tadi, mencangkup segala sesuatu mulai dari teknologi hingga teori. Saya pikir itu lebih baik daripada sekretaris kita. Gila memang ya. Itu gua nggak tahu, jangan-jangan bisa sampai seperti ini loh. Ini kan orang Cina ya, bahasanya Cina dia tuh aslinya berarti gitu ya. Tapi udah gue terjemahin itu. Nah, di sini bisa kita lihat isinya sama kayak yang tadi ya, itu loh. Aduh kata gue, ini ya sudahlah, gua pribadi nggak bisa memastikan gitu kan ini hoax atau tidak, tapi bisa dikatakan itu 90%. Oke, 90% semua gitu kan, semua pokoknya sehampir lah ya, berarti itu 90% mengatakan kalau informasi ini hoax gitu. Oke. Nah, terus 10%-nya gimana ya? 10%-nya itu keajaiban gitu loh. Jadi kalau misalkan ini sampai terjadi, udahlah, pokoknya
nggak tahu gua. Kita lihat aja tanggal 20 nanti ya gitu. Memang karena apa? Karena seperti yang pernah gua bahas ya di sebentar gua masuk ke supaya lebih jelas ya. Masuk ke YouTube itu kan channel Anda. Aduh, lupa gua nggak pakai ini. Itu adalah nanti ya. Jadi seperti ntar nanti gue pasang di sini. Itu konferensi yang pernah terjadi di Amerika juga, di mana itu ya. Itu juga nggak langsung dari core team gitu loh, masalahnya sama kayak kemarin konferensi Tencent gitu kan. Itu juga sama, nggak langsung dari core team. Nah itu kan apa core team mengumumkan masalah konferensi seperti itu kan? Tidak. Itu yang mencurigakan, makanya ada gua katakan 10%-nya jangan-jangan kan ya. Jangan-jangan. Ya udah gitu aja ya. Di situ bisa kita lihat beberapa gua tampilkan di situ konferensi yang tidak di-share oleh core team tapi jelas terbukti. Oke, ada konferensi yang di Amerika itu kalau nggak salah di mana lupa, ntar gua kasih tanda panah lah di situ ya. Terus yang konferensi Tencent, terus yang Lokaria di Stanford juga terjadi. Ya, tapi mau bagaimana lagi ya gitu. Karena sugesti semua orang Pioneers itu kan gua kan lebih kritis ya. Sugesti Pioneers itu kan tetap ke core team, tapi kan nggak selalu sebenarnya gitu loh. Banyak, makanya sering gua bilang kayak moderator gitu kan, moderator juga nggak bisa dipercaya. Tapi kalau misalkan bisa dikatakan core team juga kita tidak tahu perorangannya tuh siapa gitu loh ya. Takutnya memang ada yang sebagai intel nih menyusup ya gitu, terus memberikan sedikit bocoran, kita nggak tahu lah. Yang jelas kita tetap positive thinking aja ya. Ini setelah konferensi Tencent kemarin sukses, mudah-mudahan kesananya kita aminkan saja itu ya. Apapun yang terjadi, core team tetap bekerja keras membangun utilitas dan terus memperbaiki semua permasalahan yang ada. Oke. Thank you ya buat semuanya nih, tetap semangat pokoknya. Terus semoga semuanya diberkahi juga. Ini cuaca hari ini lagi adem banget ya. Lagi ada gerimis gitu. Jaga kesehatan ya. Oke, siap. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.